Kamu mungkin pernah dengar bahwa kamu adalah penulis skenario dari hidupmu sendiri. Tapi kadang, rasanya seperti kamu nggak bisa mengendalikan apa yang terjadi. Pernah merasa seperti terjebak dalam film buruk yang terus diulang-ulang dengan plot yang sama dan ending yang mengecewakan? Kalau iya, sudah waktunya kamu menulis ulang skenario itu. Kita semua pernah ada di sana, merasa seolah-olah kenyataan di luar kendali kita. Hari-hari berlalu tanpa arah, dan kita merasa nggak punya kuasa atas hidup ini. Tapi tahu nggak? Kamu sebenarnya nggak terjebak dalam cerita yang sudah ditulis sebelumnya. Kamu adalah sutradara, produser, bahkan pemilik studio dari hidupmu sendiri. Namun, ada tantangan besar, menyadari bahwa kamu punya kuasa untuk mengubah hidupmu itu satu hal, tapi benar-benar melakukannya adalah hal lain. Dalam video ini, kamu akan belajar cara mengubah hidupmu menjadi film epik yang layak kamu dapatkan. Kita akan membahas cara mengubah adegan, menulis ulang ending, dan memastikan plot twist yang terjadi hanya yang bagus-bagus saja. Siap mengambil alih kursi sutradara? Menghancurkan mitos besar. Pertama, mari kita hancurkan satu mitos besar. Kamu bukan cuma makhluk fisik. Kalau kamu berpikir bahwa kamu hanyalah tubuhmu, nggak heran kalau kamu merasa nggak bisa mengubah realitasmu. Tapi kenyataannya, kamu jauh lebih dari itu. Kamu terdiri dari 3 bagian, fisik, mental, dan spiritual. Bagian fisik adalah tubuhmu, panca indera yang kamu gunakan untuk berinteraksi dengan dunia. Lalu ada sisi mental, tempat pikiran dan imajinasimu tinggal. Dan terakhir, sisi spiritual, hubungan mendalammu dengan dirimu sendiri, atau mungkin dengan sesuatu yang ilahi. Kenapa ini penting? Karena sisi mental dan spiritualmu jauh lebih besar pengaruhnya daripada sisi fisik. Bagian fisik hanya 0,1% dari yang ada di luar sana, sementara 99,9% sisanya adalah dunia batinmu, mental dan spiritual. Memahami ini adalah kuncinya, karena menunjukkan seberapa besar kendali yang sebenarnya kamu miliki. Jadi, bagaimana cara mulai mengubah realitasmu? Kamu harus membangunkan bagian dirimu yang selama ini tertidur. Selama ini, kamu mungkin hanya fokus pada dunia fisik, mengubah hal-hal yang bisa disentuh dan dilihat. Tapi permainan sebenarnya ada di lapangan yang berbeda, mental dan spiritual. Semua yang kamu alami secara fisik hanyalah ujung gunung es. Yang benar-benar membentuk dunia adalah bagian yang tak terlihat, mental dan spiritual. Misalnya, apa yang terjadi dalam pikiranmu jauh lebih berpengaruh daripada apa yang terlihat di dunia nyata. Ketika kamu memahami ini, segalanya mulai berubah. Dunia yang tercermin dari dalam. Bayangkan ada skala di mana pikiran dan spiritual ada di atas, dan hal-hal fisik seperti mobil atau cangkir kopi ada di bawah. Yang menarik, bagian atas skala ini, pikiran dan perasaanmu, membentuk apa yang ada di bawahnya. Dengan kata lain, apa yang kamu pikirkan membantu menciptakan apa yang kamu alami setiap hari. Misalnya, jika kamu ingin pekerjaan yang lebih baik, hubungan yang baik, atau lebih banyak kebahagiaan, semuanya dimulai dari pikiran dan semangatmu. Ketika kamu mengatur ini dengan benar, dunia luar akan menyesuaikan diri. Ini bukan sihir. Ini tentang memahami bahwa perubahan besar di luar datang dari perubahan yang kamu lakukan di dalam. Mengubah pikiran, mengubah hidup. Pernah dengar pepatah, kamu mendapatkan apa yang kamu pikirkan? Ketika kamu fokus pada sesuatu, kamu memberi energi dan perhatian padanya. Itu seperti memberi panggung untuk hal-hal itu muncul di dunia nyata. Saat kamu memvisualisasikan atau bermimpi besar,
Otakmu sebenarnya nggak bisa membedakan antara kenyataan dan imajinasi. Jadi, bermimpi bisa benar-benar mengubah realitasmu. Ini seperti memberi otakmu naskah baru untuk dimainkan. Ketika kamu memperbarui pola pikirmu, kamu membangun koneksi baru dalam otakmu, yang pada akhirnya membantu menciptakan realitas yang lebih baik. Dunia adalah cerminan dari keyakinanmu. Jadi, semakin baik keyakinanmu, semakin besar peluangmu untuk meraih mimpi. Salah satu yang bisa ditawarkan dalam video ini, untuk mulai mengubah realitas, bukan sekedar memahami saja, tetapi berusaha menjadi sebuah tindakan praktis. Kita akan mendekati konsep visualisasi dari Dr. Joe Dispenza. Menurut Joe Dispenza, visualisasi adalah proses di mana kita menggunakan imajinasi untuk membayangkan masa depan yang kita inginkan. Namun, ini lebih dari sekadar membayangkan. Visualisasi melibatkan perasaan, fokus, dan energi. Intinya adalah menciptakan pengalaman yang sangat nyata di dalam pikiran kita sehingga tubuh kita merasakannya seolah-olah itu benar-benar terjadi. Joe menjelaskan bahwa ketika kita memvisualisasikan sesuatu dengan fokus dan emosi, otak kita mulai menciptakan koneksi baru antara neuron. Ini disebut neuroplasticity. Dengan kata lain, kita bisa melatih otak kita untuk percaya bahwa apa yang kita bayangkan sudah nyata. Ketika kita merasa seperti itu, tubuh kita akan mulai bertindak sejalan dengan kepercayaan baru tersebut. Dan disinilah keajaiban mulai terjadi. Berikut langkah-langkah sederhana yang bisa kamu ikuti. Tenangkan diri, cari tempat yang nyaman dan hindari gangguan. Ambil napas dalam-dalam beberapa kali. Tetapkan niat. Pikirkan satu hal spesifik yang ingin kamu capai, misalnya kesehatan yang lebih baik, hubungan yang harmonis, atau kesuksesan finansial. Visualisasikan detailnya, bayangkan dirimu sudah mencapai tujuan tersebut. Bagaimana rasanya? Apa yang kamu lihat, dengar, dan rasakan? Rasakan emosi positif, fokus pada rasa syukur, bahagia, dan percaya diri seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan. Ulangi secara konsisten. Lakukan ini setiap hari, terutama di pagi hari atau sebelum tidur, karena pada saat itu otak kita lebih reseptif. Banyak orang telah menggunakan metode ini untuk mengubah hidup mereka, termasuk Joe Dispenza sendiri. Setelah mengalami kecelakaan parah yang membuatnya lumpuh, ia memvisualisasikan tubuhnya sembuh. Dan luar biasa, dalam beberapa bulan, ia kembali bisa berjalan. Itu adalah bukti nyata kekuatan pikiran dan visualisasi. Namun bagi kita yang beragama Islam, kita setidaknya memiliki sebuah pegangan yang paling agung, yakni kita memiliki Tuhan yang menguasai kehidupan ini. Jadi segala hajat-hajat yang kita dambakan dapat kita pintakan kepadanya. Dalam Islam kita memiliki waktu 5 kali dalam sehari semalam untuk berkunjung kepada Zat yang Maha menguasai segala kehidupan ini. Baik kehidupan materi maupun kehidupan non-materi yang tidak kita ketahui. Atau ada masalah yang sekiranya perlu ditiadakan dalam hidup kita ini, bisa kita adukan kepadanya, agar sekiranya kehidupan kita ini diberikan kemudahan dan kebaikan. Karena sesungguhnya Tuhan lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-Nya. Terkadang apa yang menurut kita tidak baik, padahal itu yang terbaik bagi kita, dan terkadang apa yang kita impikan, malah itu bukan yang terbaik bagi kita. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan, jika kita serahkan segala kehidupan kita ini kepada Zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah berhenti menatap dan menyaksikan.